Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita masuk ke video yang ke-8. Kita akan membuat tabel potongan koperasi ya. Dan sebelumnya kita sudah membuat tabel terakhir itu adalah tabel lembur ya, yang sudah dikoneksikan dengan tabel pegawai. Ini contoh relationship-nya. Oke, kita simpan dulu, terus kita keluar, kita buat tabel baru ya. Tabel baru seperti biasanya kita klik menu create ya, terus di sini kita klik tabel, terus kita pilih design view. Nah, kita tulis di sini untuk namanya ya, ini ya, potongan, kita singkat aja pot underscore cop ya. Oke, kita singkat seperti ini. Setelah itu kita oke. Terus kita nanti akan buatkan 3 kolom atau 3 field ya. Yang pertama bulan, jenis data tipenya pakai date or time. Terus untuk formatnya kita gunakan yang medium date ya. Terus yang kedua NIP ya, nanti ini sebagai penghubungnya untuk ke tabel pegawai. Di sini kita akan buatkan teks dulu, terus nanti ini size-nya 8. Terus yang terakhir jumlah potongan ya, saya singkat di sini cml underscore pot ya. Dan nanti ini bentuknya number, terus kita buat untuk file size-nya ini ya, integer kayak 3 ini. Terus nanti di sini akan ada 2 kunci ya, 2 primary key ya, bulan dan NIP ya. Makanya di sini akan kita buatkan primary key-nya 2 ya, seperti biasa. Kita klik tombol shift-nya, tekan aja, terus kita pilih, kita ulangi ya. Oke, di shift-nya tekan aja, terus pilih dua field ini ya, bulan dan NIP. Terus kita klik primary key-nya, terus lepas semua ya. Nah, ini kita sudah terpilih bulan dan NIP. Selanjutnya nah, selanjutnya kita di sini akan membuat ininya ya, membuat lookup NIP ya, lookup NIP ke tabel potongan ya. Jadi ini untuk menghubungkan NIP ke NIP-nya pegawai ke potongan koperasi ya. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, bisa kita pilih yang bagian NIP, terus kita pilih di sini untuk data tipenya yang tadinya tag, kita rubah menjadi lookup ya. Oke, seperti biasanya berarti kita pilih yang pertama ini ya, I want to lookup, terus kita next. Terus kita hubungkan dengan tabel pegawai, view-nya adalah tabel. Nah, setelah itu untuk NIP-nya kita geser ke sebelah kanan, terus kita next. Terus ini kita pilih NIP ya untuk scanning-nya. Nah, setelah itu kita next lagi, dan nanti muncul di dalam tabel potongan untuk NIP-nya pilihannya H001 sampai dengan P017 ini. Setelah itu kita next ya, ini kita tetap NIP ya tulisannya, terus kita finish. Setelah itu disimpan ya di yes ya. Oke, kita bisa lihat di bagian datasheet view
ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini langsung terhubung dengan tabel pegawai di bagian NIP-nya. Nah, nanti kita isikan di sini untuk datanya ya. Nah, contohnya di sini kita akan buatkan 02 bulan Agustus 2010 ya. Oke, ini kita copy aja untuk bulannya. Kita paste. Terus ini yang kedua. Oke, terus ini yang keempat ya. Sampai dengan P017 ya. Nah, silakan nanti diikutin. Oke, ini yang terakhir di P017 ya. Terus ini kita untuk jumlah potongan dari koperasinya. Nah, kita contohkan di sini 0 0 0 0 0 0. Terus yang ini contohnya kita buatkan 400.000 ya. Oke, kita cek dulu untuk ya ini ya, untuk tipe datanya ya, ini tidak mau. Oke, ini pakainya integer ya. Coba pakai yang long integer ya. Oke, kita simpan, kita coba lagi di datasetnya, kita isikan tadi 400.000. Oke, bisa ya, karena panjang harus mengurangi panjangnya. Terus bawahnya oke, 200.000, terus 150.000, terus 115.000, terus 100.000, 100.000, 100.000, 90.000, 90.000, 75.000, 75.000, 60.000, 60.000,
30.000, 30.000. Oke, terus 30.000 juga, dan terakhir juga 30.000 juga ya. Oke, ini ya, dan bisa kita simpan di sini. Nah, sekarang kita akan koneksikan dengan tabel pegawai ya. Ini kita close dulu, kita masuk ke menu data tool, terus masuk ke relationship. Oke, nah seperti biasanya di sini ya, di ruang yang kosong kita klik kanan, terus show table ya. Nah, terus yang belum muncul berarti tabel potongan koperasi ya, kita add, terus kita close. Nah, ini ya, kita rapikan di sini, dan selanjutnya kita menentukan untuk relasinya ya. Jadi nanti dari D1 ke banyak ya, jadi klik 2 kali ini garisnya, terus kita centang 3 ini, terus kita oke. Nah, ini ya, dari 1 ke banyak ya, 1 ke banyak. Oke, saya kira cukup untuk materi pembuatan database ya, atau basis data menggunakan Microsoft Access. Dan nanti kita lanjutkan di materi berikutnya ya, tentang query ya. Nanti query ini bertujuan untuk menyeleksi atau memilih sejumlah data dari semua data yang ada pada suatu basis data. Nanti pemilihan atau penyelesaian data ini didasarkan pada kriteria tertentu. Contohnya jadi kriteria umur, alamat, besarnya gaji, golongan, jabatan, dan sebagainya. Jadi nanti ini di materi berikutnya di query akan menyeleksi bagian tersebut. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.